Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah sebuah pilihan. Atas nama pilihan itu, ada risiko yang harus kita terima. Berani memilih, berani menanggung risiko. Hari ini kita memilih untuk mengikuti Yesus. Pilihan ini adalah pilihan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan untuk mengikuti Yesus, maka kita harus tinggal bersama Yesus, bekerja bersama Yesus, dan bekerja seperti Yesus. Agar kita dapat tinggal bersama Yesus, maka kita harus melepaskan segala ikatan duniawi yang dapat menghalangi persekutuan kita dengan Yesus. Kalau dalam bahasa Injil hari ini, barang siapa mengasihi Bapa lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku.
Ketika kita mau tinggal bersama Yesus, maka kasih kita kepadanya harus tulus dan sungguh besar, total dan utuh. Kalau kita mampu mengasihi Bapa atau Ibu kita, maka kita harus juga bisa lebih mengasihi Dia yang membuat kita mampu mengasihi Bapa dan Ibu kita. Kita perlu bekerja bersama Yesus. Artinya, kita harus menyertakan Yesus dalam pekerjaan kita. Yesus selalu menjadi dasar, titik awal dan akhir dari seluruh perjuangan dan pekerjaan kita. Bekerja bersama Yesus bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kita, yang senantiasa menyertakan Yesus dalam setiap usaha dan karya kita. Dengan demikian, yang kita kejar bukan kehendak diri sendiri, melainkan kehendak Allah. Yang ingin kita capai adalah kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan diri sendiri. Kita harus bekerja seperti Yesus. Yesus bekerja sampai habis, sampai titik darah penghabisan. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa yang mau ikut Yesus harus memikul salib, mempertaruhkan nyawa, dan kehilangan nyawa. Kita ikut Yesus, maka cara hidup kita adalah cara hidup Yesus. Apa yang Yesus telah buat dan ajarkan, serta wariskan kepada kita para pengikutnya, itu yang harus kita lakukan. Jika tidak, maka kita sesungguhnya tidak sedang mengikuti Yesus. Kita hanya sedang tenggelam dalam bahasa massa, ikut arus yang mengatasnamakan pengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berbenah. Hari ini, mari kita belajar untuk mengikuti Yesus. Kalau kita sungguh ingin ikut Yesus, maka kita harus tinggal bersama Yesus, bekerja bersama Yesus, bekerja seperti Yesus. Dengan demikian, kita akan berusaha untuk berhenti berbuat jahat, belajar untuk berbuat baik, mengusahakan keadilan, dan mengendalikan diri untuk berbuat tidak semena-mena kepada orang lain. Selamat berkarya, berkah dalam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.